ya. Ketiga adalah saya akan bahas mengenai detail use case yang berhubungan dengan dunia kesehatan ya, terutama di Indonesia. Kemudian dalam presentasi saya juga ada sedikit beberapa use case di rumah sakit. Kemudian kita nanti akan ada demo dari teman-teman MII ya, dengan Pak Alan di sini nanti akan bantu saya untuk demo ya, gimana caranya membuat robot simple dari RPA-nya UiPath ya. Teman-teman nanti bisa langsung lihat sendiri cara pengguna ya. Terakhir adalah untuk Q&A. Jadi nanti mungkin di tengah-tengah saya akan stop dulu. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman bisa ketik di tempat di chat ya untuk bertanya, atau nanti pada saat sesi pertanyaan nanti saya dibuka, teman-teman bisa unmute, bisa nanya langsung ke kita juga. Oke, kita lanjut aja ke apa itu RPA ya. Jadi RPA itu adalah singkatan dari Robotic Process Automation ya. Jadi ini adalah software yang harus diinstal di komputer maupun di desktop atau di server ya, yang bisa melakukan pekerjaan manusia ya. Jadi dia bisa memimik pekerjaan manusia. Ya. Jadi ini bukan robot-robot yang kayak di pabrik-pabrik ya, yang bisa apa sih namanya gantiin manusia untuk bikin mobil, bikin motor, bukan ya. Jadi RPA ini adalah software yang dipakai untuk teman-teman banyakkan untuk proses automation ya di komputer bapak-bapak ibu-ibu sekalian ya. Kemudian RPA ini adalah software yang bisa operate dan berhubungan dengan banyak aplikasi ya. Jadi bisa dia nanti beroperasi di Windows base. Jadi bisa mengkonekkan misalnya ada SAP, ada Oracle, ada Microsoft Dynamics, Axapta dan lain-lain ya. Jadi dia bisa beroperasi dengan any aplikasi ya, aplikasi apa aja. Ketiga adalah robot RPA ini bisa baca kemudian action dari data yang atau form yang sudah terstruktur ya. Jadi data yang sudah digital. Digital dalam arti kalau di forms atau di printed document ya, itu biasanya kayak invoice ya, kayak PO ya. Itu adalah dokumen yang sudah terstruktur ya, yang kita bisa ambil datanya atau kita ekstrak. Kemudian kita minta robot RPA ini untuk input ke dalam aplikasi misalnya ya. Jadi dia bisa baca dari data yang ada di dokumen, baik itu Excel, PowerPoint atau Words ya. Kemudian kita minta robot itu untuk isi ke aplikasi dan sebaliknya ya. Itu bisa dilakukan oleh robot RPA ini ya. Keempat adalah robot bisa bekerja 24 jam ya, selama komputernya nyala ya. Jadi beda dengan manusia kita mungkin kerja dari jam 8 sampai jam 5 ya. Udah itu kita pulang ya. Kita butuh istirahat, kadang-kadang butuh makan siang ya. Jadi mungkin waktunya beda dengan waktu robot ya. Jadi robot bisa kerja 24 jam. Selama kita kasih perintahnya bekerja, dia akan bekerja gitu. Kemudian robot ini bisa kita implementasi dengan cepat ya. Jadi nanti teman-teman akan lihat gimana nanti Pak Alan demoin cara bikin robot ya. Kalau prosesnya itu banyak, kita tinggal replicate robot itu dari satu komputer ke komputer yang lain. Ya. Jadi teman-teman akan lihat gimana caranya robot untuk membantu manusia, ya, untuk pekerjaan di back-end proses. Ya. Nah, apa aja sih yang biasa dilakukan oleh software robot RPA ini? Nah, robot RPA ini kalau kita nanti berikan perintah, dia bisa buka email, bisa baca attachment, ya kan? Bisa ambil attachment-nya, kemudian dari attachment-nya itu bisa di-save ke folder, ya. Atau kita mau rename juga bisa, ya. Kemudian kita bisa minta robotnya untuk login ke web aplikasi atau enterprise aplikasi, ya. Kita minta robot untuk login ke SAP, login ke Oracle, atau login ke web, ya. Itu bisa dilakukan oleh robot. Ketiga adalah dia bisa melakukan move folder atau files ya. Jadi dia bisa copy paste, bisa pindah-pindahin folder atau file ya. Kemudian bisa isi ke form ya. Form itu macam-macam, bisa web form atau aplikasi ya. Dia bisa melakukan input juga ya. Jadi robot itu seperti manusia seperti gitu. Kemudian dia bisa baca
kemudian tulis data ke database. Nah, robot itu bisa melakukan itu juga selama database-nya kita beri akses oleh si yang punya database ya. Jadi kalau dia ada dikasih akses, dia bisa masuk ke database untuk ambil data ataupun mau tulis data ke database juga bisa. Ya. Kemudian robot RPA-nya UiPath juga bisa melakukan scrape data dari web. Ya. Contoh untuk mungkin di bagian procurement, biasanya mau cari harga di web, kita bisa masuk ke e-commerce, mau masuk ke Tokopedia, Bukalapak, Lazada misalnya ya. Kita minta robotnya untuk login ke sana, buka browser, masuk ke Tokopedia misalnya, kemudian kita minta robotnya untuk cari barang tertentu misalnya. Nah, kemudian dapat harganya, kita minta robot untuk ekstrak datanya dari web itu, masuk ke Excel. Gitu. Itu bisa dilakukan oleh robot UiPath ini juga. Ya. Kemudian robot UiPath ini juga bisa connect ke sistem API. Ya. Jadi kalau teman-teman sekalian sudah punya API, untuk ke aplikasi tertentu misalnya, itu kita bisa connect ke API tersebut juga. Kemudian kita juga bisa minta robotnya untuk melakukan kalkulasi. Ya. Jadi ini banyak sekali yang dilakukan oleh terutama bagian finance ya. Jadi misalnya ada data Excel, kemudian data Excel ini dia mesti lakukan banyak formula untuk melakukan kalkulasi. Jadi selama dikasih perintah ke robot untuk melakukan kalkulasi, dia bisa melakukan itu. Dia juga bisa melakukan komparasi data. Ya. Misalnya ada 2 Excel atau ada 2 sistem yang berbeda. Ya. Kita mau komparasi dulu sebelum menentukan bahwa data itu harus diinput atau enggak. Ya. Datanya sudah benar apa enggak. Dia bisa melakukan komparasi juga. Ya. Kemudian robot bisa ekstrak data dari dokumen. Yang tadi saya cerita, mau invoice atau mau PO atau dokumen legal misalnya ya, kita minta si robot untuk pakai OCR, ekstrak dulu datanya dari dokumen, baik itu dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk JPEG ya. Nanti diekstrak menggunakan OCR, datanya kita masukin ke Excel misalnya. Itu bisa dilakukan. Ya. Nah, robotnya UiPath juga bisa melakukan collect data dari sosial media. Jadi misalnya minta robotnya masuk ke Facebook, Instagram, Twitter, ya. Kita mau collect data misalnya, itu bisa dilakukan juga. Yang terakhir adalah robot bisa melakukan if atau when atau decision atau rules ya. If or when ini misalnya ada satu kondisi misalnya, ya. Jadi kalau ada satu proses bisnis yang di tengah-tengah kita akan membutuhkan approval misalnya. Jadi ada if. Jadi kalau ada kondisi kita mengharuskan misalnya approval dulu. Nah, robot bisa kirimkan email approval ke PIC yang bersangkutan. Ya. Once itu PIC-nya udah jawab yes atau no, baru dia melakukan proses selanjutnya. Ya. Itu juga bisa dilakukan oleh software robot RPA ini. Oke. Nah, biasanya selalu ditanya sama customer, proses mana yang kira-kira bisa diotomasi? Nah, ini paling sering ditanya kan. Apakah proses bisnis saya bisa diimplementasi dengan robot RPA ini atau enggak, Pak? Gitu kan. Nah, ini adalah syarat-syaratnya ya, teman-teman. Jadi syaratnya pertama itu adalah prosesnya harus highly manual dan repetitive proses ya. Kata kuncinya itu. Highly manual dan repetitive proses ya. Jadi proses yang berulang-ulang, yang sudah baku ya prosesnya. Kemudian kedua adalah high volume ya. High volume artinya memang proses itu berulang-ulang dan banyak sekali prosesnya. Bisa mungkin ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu dalam sehari misalnya. Dan prosesnya dilakukan itu aja gitu. Ketiga adalah dia harus ada rule base ya. Jadi memang prosesnya sudah baku, artinya sudah ada step by step proses yang tidak berubah-ubah ya. Jadi sudah ada rule-nya gitu. Kemudian keempat adalah low exception rate ya. Low exception rate ini adalah maksudnya jangan terlalu banyak exception ya. Exception bisa, tapi seusahakan proses itu kalau bisa dikurangin exceptionnya. Kalau terlalu banyak exception, artinya ada banyak sekali kondisi yang akan dimasukkan ke dalam bisnis proses tersebut ya. Jadi seusaha mungkin low exception process. Keempat adalah proses dengan standar readable electronic input ya.
Jadi kalau teman-teman lihat sekarang data di perusahaan itu kan banyak sekali yang sudah printed ya. Nah itu kalau sudah printed atau sudah didigitalkan, itu prosesnya bisa kita ekstrak dengan menggunakan OCR. Tapi banyak sekali pertanyaan, Pak, apakah tulisan tangan bisa saya ekstrak untuk saya input juga? Nah, sampai sekarang ada teknologi yang bisa mengekstrak tulisan tangan, tapi hasilnya belum 100% akurat. Ya. Kita kadang-kadang aja mau baca tulisan tangan orang aja, kadang-kadang kita nggak bisa baca gitu, apalagi robot gitu istilahnya. Ya. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan dokumen yang sudah digital. Ya. Kemudian yang nextnya adalah Chainable Processing Method atau System Change ya. Seusaha mungkin proses itu jangan terlalu banyak perubahan ke depannya. Ya. Nah ini kadang-kadang memang ya pro and cons ya. Karena kan kita nggak tahu apakah proses itu nanti ke depan akan berubah. Tapi bagusnya adalah UiPath RPA ini kita gampang sekali untuk memodifikasi proses kalau nanti ada perubahan. Ya. Nah itu bisa dilakukan. Yang paling penting juga adalah untuk proses-proses yang banyak melibatkan banyak orang gitu. Automation saving in FTE. FTE ini artinya full time employee ya. Jadi kalau itu prosesnya melibatkan banyak orang, kemudian repetitif, kemudian banyak volumenya tinggi ya, itu adalah syarat yang kita bisa lakukan untuk melakukan automasi terhadap proses tersebut ya. Terakhir adalah mature dan stable proses ya. Itu yang tadi saya cerita bahwa proses yang sudah mature artinya tidak banyak perubahan, sudah baku prosesnya, nah itu bisa diotomasi. Ya ini adalah syarat-syarat proses apa aja yang bisa diotomasi. Ya. Ini adalah proses-proses yang biasanya dilakukan otomasi di hampir semua perusahaan ya. Dari divisi HR, dari divisi supply chain, dari sisi IT services, finance dan accounting, sampai ke customer service bisa menggunakan software RPA ini. Ya. Tergantung use case-nya. Ya. Kalau kebanyakan customer di Indonesia yang sudah pakai UiPath, biasanya mereka start dari IT, kalau enggak dari finance. Ya. Karena di finance itu dan accounting itu prosesnya repetitifnya banyak, volumenya tinggi, dan menggunakan banyak orang. Nah, itu kata kuncinya. Ya. Jadi kita lihat di sini kalau di finance accounting yang paling sering ya customer Indonesia bikin robotnya adalah untuk misalnya PO creation and management, ya, kemudian invoicing, reporting, sampai ke bank rekonsiliasi. Ya. Ini paling banyak dilakukan oleh customer di Indonesia. Ya. Hampir 50% saya lihat pasti ada gitu prosesnya. Kemudian sekarang teman-teman di HR juga mulai melihat bahwa di HR itu banyak sekali proses repetitif ya. Contoh payroll lah, kita bayar gaji kan tiap bulan ya. Nah itu kan sebenarnya proses yang repetitif juga gitu. Absensi juga sama ya. Kemudian onboarding, offboarding itu juga sama ya. Jadi banyak karyawan masuk, banyak karyawan keluar ya. Nah apa yang dilakukan onboarding, offboarding misalnya adalah kalau karyawan baru mau masuk, biasanya orang HR kan interview. Habis interview, mereka datanya kasih ke orang IT. Ini nih ada orang baru yang mau masuk, silakan tolong dibikinin email, bikinin Active Directory, bikinin login untuk ke aplikasi. Nah itu biasanya masih manual tuh, ya. Tentunya di email ke orang IT yang bikin input lagi namanya. Nah itu bisa diotomasi menggunakan UiPath RPA. Kemudian sama, pada saat karyawan itu resign atau keluar, kita dari HR biasanya akan minta ke IT untuk delete datanya juga sama. Ya, delete email, nonaktifkan login ke aplikasi, ya, kemudian Active Directory dan lain-lain. Ya, itu juga sama. Ya. Jadi ini proses di HR juga banyak sekali yang bisa diotomasi. Ya. Supply chain juga banyak, ya. Kemudian di customer service juga bisa, ya. Jadi kita ada beberapa customer yang sudah membuat robot untuk di contact center misalnya. Jadi contact center itu diperbantukan robot ke operator supaya mereka bisa mempercepat proses, ya, terutama di bank biasanya. Oke. Sebelum saya ke UiPath, apakah ada pertanyaan?
Meja, apakah ada pertanyaan di chat? Nggak ada sih, Pak. Belum ada ya? Kalau ada yang mau tanya bisa ditulis di kolom chat juga, Bapak Ibu. Ya, kalau belum ada, saya akan lanjut. Kenapa UiPath? Ya, jadi UiPath ini adalah perusahaan enterprise software company yang startnya dari Romania di tahun 2005. Ya. Jadi ini perusahaan Romania yang sudah 15 tahun beroperasi ya. Jadi UiPath ini bukan startup, jadi produknya sudah mature ya. Dan kita sekarang ada sekitar 7 ribuan customer yang udah pakai aplikasi UiPath ini di seluruh dunia ya. 400-nya kira-kira ada di ASEAN. Kemudian di Indonesia sendiri kita udah ada sekitar 80-an customer di Indonesia yang sudah pakai software UiPath. Jadi software ini kita sudah terbukti ya. Jadi bukan startup yang baru-baru mulai, jadi kita sudah major ya. Kemudian kita juga banyak di government dan di BUMN juga ada customer kita. Dan di Indonesia kita ada 3 orang UiPath Indonesia. Kita ada 1 sales, 1 tim technical, pre-sales. Kemudian saya selaku channel manager. Ya. Kita juga dibantu oleh partner-partner kita, ya, terutama salah satunya adalah MII yang hari ini juga bersama saya untuk memberikan pengetahuan RPA ke teman-teman sekalian. Nah, UiPath ini adalah perusahaan yang masih private company, ya. Jadi kita banyak sekali diinvest oleh investor. Teman-teman kalau mau lihat sebelah kanan ini investor-investornya UiPath, ya, termasuk Capital G dari Google, dan barusan ada salah satu company dari China juga invest di UiPath. Ya. Jadi ini company yang sangat healthy. Nah, secara analis, biasanya kita ditanya, kalau RPA ini dari sisi Gartner maupun Forrester atau Big Matrix, kita ini di leader quadrant. Ya. Jadi di Gartner selama 2 tahun berturut-turut, 2019 sama 2020, Gartner baru keluarin yang 2020 untuk Gartner Magic Quadrant untuk RPA. Jadi kita ini masih di leader quadrant. Ya. Kenapa UiPath di leader quadrant? Nah ini yang selalu ditanya. Bedanya UiPath dengan yang lain apa sih? Gitu loh. Nah yang paling penting itu ada 3 hal sih. Ya, teman-teman harus catat nih. Ya. Nah, 1, UiPath itu mudah sekali digunakan. Ya. Easy to use. Ya. Itu kata kuncinya. Ya. Nanti teman-teman lihat gimana cara bikin robotnya UiPath, tinggal drag and drop aja. Simple gitu loh. Dan deployment softwarenya RPA-nya UiPath sangat cepat ya. Teman-teman nanti kan lihat. Itu syarat ini adalah pertama pembedaan dengan yang lain ya. Kenapa kita di leader. Kedua adalah kita bisa handle proses-proses yang begitu banyak ya. Kita banyak sekali customer di bank, banyak sekali di multi finance ya. Yang prosesnya sehari bisa puluhan sampai ratusan ribu data yang harus diproses ya. Nah, UiPath bisa melakukan proses itu ya. Nah, makanya kenapa kita di leader quadrant ya. Terakhir ketiga adalah UiPath sudah mempunyai platform end-to-end automation untuk dari sisi produk ya. Jadi kita punya roadmap juga sudah sangat jauh ya compare ke yang lain. Nah, berikut adalah UiPath end-to-end automation platform ya yang kita sekarang bilang hyper automation ya. Nah, hyper automation term ini adalah dikeluarkan nama Gartner karena Gartner melihat bahwa ke depan ini otomasi ini jadi satu teknologi yang menjadi kebutuhan ya. Kayak dulu pada saat Bill Gates masih muda, dia selalu bercita-cita ya. Nanti ke depan satu orang satu komputer waktu itu ya. Jadi foundernya UiPath juga punya misi ya. Misinya Daniel Dines, CEO-nya UiPath adalah satu employee satu robot ya. Jadi nanti kita akan lihat makin banyak perkembangan ke depan adalah penggunaan otomasi ini ya. Jadi nanti bisa membantu manusia untuk mempercepat pekerjaannya mereka dengan menggunakan robot ya. Nah, kalau soal UiPath balik lagi, kenapa UiPath di leader quadrant? Karena roadmap produk kita sudah jauh ke depan ya. Kita punya produk ada 6 pilar ya sekarang. Kalau teman-teman lihat dari sisi discovery itu untuk mencari bisnis proses yang bisa diotomasi ya.
kita punya toolsnya, ya. Dari automation hub, task capture, process mining sampai task mining, ya. Kemudian untuk bikin robotnya kita punya tools namanya Studio, ya. Jadi Studio juga kita ada beberapa macam, ada Studio, Studio X sama Studio Pro, ya. Nah, Studio Pro adalah kita juga punya testing automation tools, ya. Jadi kalau teman-teman punya software developer di company Bapak Ibu, ya, bikin aplikasi, biasanya aplikasi itu kan bisa mobile apps atau web aplikasi, ya, atau client server aplikasi. Sebelum ke production biasa mau dites dulu nih, aplikasinya jalan apa enggak. Kalau di hit 100.000 orang dalam sehari bisa jalan apa enggak, kan itu mesti dites, ya. Nah, biasanya sebelum ke production, biasanya teman-teman menggunakan test tools, ya. Ya, UiPath juga punya test toolsnya sekarang, namanya Test Suite. Oke, nah kita juga punya intelligence OCR, namanya Document Understanding, ya. Jadi ini adalah nama-nama produknya UiPath, ya. Nanti hari ini saya nggak bahas satu-satu karena waktunya nggak cukup. Mungkin kalau ada waktu, teman-teman berminat tahu lebih banyak, bisa kontak ke teman-teman MII atau bisa ke kontak saya langsung. Nanti kita atur sesi untuk dijelasin lebih detail produknya UiPath, ya. Kemudian kita ada manage, pilar manage ini kita ada orchestrator. Jadi orchestrator ini kayak single dashboard untuk memanage robot-robot yang ada nanti, ya. Jadi kalau kayak manajernya robot lah. Jadi kalau robot nanti makin banyak, pekerjaannya banyak banget gitu kan. Nah, itu kan mesti dimonitor tuh robotnya. Ya kan? Dia ngerjain proses berapa lama, di komputer mana aja, ya. Prosesnya selesai berapa lama. Nah, itu bisa diorganize sama di handle sama orchestrator. Kemudian kita juga ada robot. Robot kita ada beberapa macam, ya. Kita ada attended, unattended, ada AI robot sama testing robot, ya. Kemudian di pilar engage kita ada action center. Nah, action center ini apa? Action center ini adalah collaboration human in the loop. Nanti biasanya ada satu proses tengah-tengah membutuhkan verifikasi manusia misalnya. Nah, kita nanti ada action center. Action center ini adalah bentuknya nanti bisa diinstal di mobile device, ya, bisa diinstal di handphone Bapak Ibu. Nanti kalau ada approval atau verifikasi, dia bisa lempar tasnya ke ini action center gitu. Jadi si PIC-nya nggak perlu repot-repot lagi balik ke kantor atau harus buka komputer untuk mulai melihat proses gitu. Nah, proses itu bisa dilihat dari handphonenya aja langsung. Kalau oke, dia tinggal dia klik oke, jadi robotnya akan bekerja lagi. Gitu. Kemudian terakhir kita ada insight. Insight ini adalah reporting analytic tools, ya. Jadi biasanya kalau di manajemen, company juga mau tahu nih, saya invest robotnya UiPath, gimana sih kinerjanya, KPI-nya gimana sih? Nah, itu bisa dilihat dari insight, ya. Jadi ada satu reporting tools. Jadi kita bisa kasih ke manajemen bentuknya udah chart, ya. Misalnya robotnya kerjanya berapa jam, kerjanya proses apa aja, di divisi apa aja yang menggunakan, utilisasi robotnya berapa tinggi. Nah, itu semua bisa dilihat di insight, ya. Kemudian kita juga punya roadmap untuk chatbot, ya. Nah, jadi kita ada chatbot, mudah-mudahan 2-3 bulan lagi, akhir tahun ini kita akan launching chatbot. Begitu juga namanya UiPath Apps, ya. Nah, ini coming soon, ya. Ini adalah list customer di Indonesia yang tadi saya bilang, ya. Jadi kita memang majority masih banyak di banking, multi-finance, dan insurance sebelah kiri, ya. Teman-teman lihat kita banyak sekali customer kita yang di finance, karena memang tadi saya bilang banyak sekali proses-proses yang mereka bisa otomasi gitu. Tapi tidak tutup kemungkinan di bagian pelayanan kesehatan juga, kayak di rumah sakit. Contohnya kita udah ada rumah sakit yang pakai di Indonesia, ya. Kalau di luar banyak, di Indonesia ada Siloam Hospital yang udah pakai. Dan saya ada lihat beberapa rumah sakit lagi POC dan mencoba-coba produk kita juga, ya. Kita ada customer Dexa Medica, kemudian di klinik juga ada klinik kecantikan, ya. Coba bayangkan klinik kecantikan pakai robot, ya. Nah, itu menariknya di situ. Nanti saya akan kasih lihat beberapa use case di bagian kesehatan, ya. Nah, saya akan masuk. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mungkin pause dulu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan, Pak. Oh, oke, silakan. Dari Pak Fian.
Test tools UiPath apakah sudah termasuk testing security application? Nah, untuk testing aplikasi security ini memang kita beberapa bank udah mulai tanya ke kita ya. Eh, kalau untuk tes security itu sebenarnya tergantung, Pak. Menggunakan RPA biasa juga bisa, Pak, tanpa menggunakan test tools, Pak. Ya. Jadi nanti kita lihat use case-nya dulu, apakah Bapak mau ngetes firewall-nya, ataukah Bapak mau ngetes konfigurasi, atau mau ngecek konfigurasi di firewall ataupun di security device. Nah, itu nanti tergantung use case. Mungkin nanti kita bisa diskusi offline, Pak, kalau Bapak pengen tahu lebih detail. Ya. Ada lagi? Ada lagi satu pertanyaan dari Ibu Nova. Seberapa besar UiPath mampu mengefisiensikan kinerja di perusahaan? Boleh diberi contoh before after perusahaan yang sudah menggunakan robot UiPath, Pak? Terima kasih. Oke. Seberapa besar UiPath mampu mengefisiensikan kinerja perusahaan? Ini pertanyaan bagus sekali, ya. Jadi kenapa ada sekitar 80-an customer yang pakai UiPath? Karena mereka sudah melihat, Pak atau Ibu, bahwa hasil dari implementasi RPA ini sangat membantu mereka. Saya kasih contoh aja ya. Saya sebutin satu perusahaan asuransi ya. Asuransi itu mereka punya satu use case itu menarik, namanya automation receipt and settlement. Ya. Dalam proses ini mereka melibatkan sekitar 4 orang ya. Dari 4 orang itu mereka tiap hari prosesnya berulang-ulang ya. Jadi karena perusahaan asuransi mereka harus cek ke bank setiap sore. Jadi 4 orang itu mereka harus login ke banknya mereka karena mereka ada beberapa bank untuk lihat bank statement, Pak atau Bu ya. Jadi bank statement itu mereka akan cek misalnya Peter apakah hari ini ada bayar asuransinya karena udah jatuh tempo atau belum gitu. Jadi waktu dia dapetin bank statementnya, mereka ngecek kalau ada masuk pembayarannya, mereka baru create receipt atau bikin kwitansi, baru di email ke customer. Nah prosesnya itu manual. Dalam satu proses itu kira-kira mereka menghabiskan sekitar 15 sampai 18 menit. Satu proses, Bu. Jadi mereka masuk ke webnya bank, login, ambil bank statement, bentuknya Excel, Excelnya dibuka, kemudian dicek ada pembayaran dari Peter apa enggak misalnya. Kalau ada, mereka akan login ke aplikasi internalnya mereka. Kemudian dari aplikasi itu mereka generate invoice gitu. Nah, invoice itu di email ke customer. Nah, itu prosesnya manual banget gitu. Nah, dengan menggunakan UiPath RPA, satu robot bisa mereka tinggal yang tadi 15 sampai 18 menit itu tinggal 30 detik. Satu proses ya. Mereka satu bulan kira-kira ada 800 transaksi ya sebulan. Itu nggak terlalu banyak, menengah lah ya. Dan itu bisa diselesaikan dengan robot satu proses 30 detik. Nah, 30 detik dikali 800 proses itu kira-kira robot itu waktunya kepake cuma 6,7 jam. Bayangkan tadi saya bilang kan satu robot bisa kerja 24 jam ya. Jadi selesai proses yang automating receipt settlement ini sebenarnya robot masih bisa mengerjakan pekerjaan lain. Karena robot bisa kerja 24 jam. Nah, jadi efisiensinya tinggi banget gitu. Yang dulu dikerjain sekitar 4 orang dengan satu robot cukup gitu. Sehingga orang yang dulu kerjain proses ini dia bisa mengerjakan pekerjaan yang lain yang lebih membutuhkan manusia gitu. Itu salah satu contoh use case yang benar-benar ada di Indonesia. Itu real. Ya. Semoga menjawab. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan dari Pak Raditya, apa ada live demo? Ada live demo nanti habis sesi ini setelah presentasi kita ada live demo dari Pak Alan ya untuk cara bikin robotnya. Lalu ada satu pertanyaan Pak dari Pak Budi untuk workflow apakah sudah termasuk? Nah workflow ini tergantung ya. Workflow ini tergantung nanti Bapak mau kerjain sendiri atau mau di outsource ke partner untuk bikin workflow-nya. Ya. Nanti Bapak akan lihat studionya, cara pakainya seperti apa. Nanti workflow-nya dibikin di studio, Pak. Mungkin Nah, jadi maksudnya workflow yang action center tadi kali Pak. Nah mungkin bisa diperjelas kali ini maksudnya workflow itu apa ya? Mungkin Pak Budi bisa ketik lagi maksudnya workflow itu gimana ya untuk diperjelasi.
Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Oke, dari Bapak Panino, apa bedanya dengan menggantikan proses otomasi tersebut dengan membangun sistem informasi? Oke, sistem informasi itu sangat luas ya, Pak. Atau saya nggak tahu ini Bapak atau Bu Fanino ya. Sistem informasi itu luas banget. Kalau RPA ini sangat spesifik untuk bisnis proses ya. Pekerjaan kita yang sehari-hari kita lakukan di komputer itu kita bisa ganti dengan robot, gitu. Seperti itu. Ya. Jadi beda sih pasti antara RPA dengan sistem informasi ya. Gitu. Ada lagi? Ada lagi dari Pak David, untuk license bagaimana ya Pak? Apa nanti akan dijelaskan? License nanti akan saya singgung sedikit nanti pada saat sebelum demo ya. Nanti boleh nanti saya singgung sendiri. Tapi kalau memang waktunya nggak cukup, kita bisa offline aja, Pak David bisa kontak ke teman-teman MII atau ke saya juga boleh. Lalu ada jawaban dari Pak Budi tadi, untuk proses kan perlu desain workflow dulu Pak. Lalu ketika pakai UiPath apakah sudah termasuk atau dapat tools untuk workflow? Nah, jadi UiPath ini toolsnya apa? Toolsnya kita untuk desain workflow-nya itu namanya Studio, Pak. Nah, nanti Bapak license-nya itu akan beli license-nya Studio, workflow-nya udah pasti dapat, Pak. Tapi cara bikin workflow-nya itu tergantung, Pak. Bisa Bapak bikin sendiri kalau Bapak sudah bisa pakai, atau nanti bisa outsource ke teman-teman partner yang kerjain untuk implementasinya. Ya, semoga menjawab ya Pak Budi. Mungkin nanti kalau demo mungkin lebih jelas ya, nanti kelihatan cara bikinnya seperti apa, toolsnya seperti apa. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kita masuk ke RPA untuk bidang kesehatan ya. Nah, kita lihat tren sekarang. Nah, kalau teman-teman lihat di industri rumah sakit ya, saya spesifik ngomongnya rumah sakit, karena di rumah sakit ini tantangannya banyak sekali ya. Sekarang realitinya kalau teman-teman kalau lihat apalagi di saat pandemi COVID-19 ini, banyak sekali ICU yang penuh. Ya. Nah di ICU itu sebelum masuk IPU banyak sekali administrasi yang harus dilakukan. Ya. Jadi administrasi itu banyak dari pendaftaran pasien, minta KTP, KK, ya, kemudian harus diinput ke sistemnya rumah sakit. Nah ini membutuhkan proses yang administrasi yang berulang-ulang tadi kan, karena pasien makin banyak sehingga pasien ini banyak yang terbengkalai karena nunggu administrasi. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman ya, karena saya juga punya pengalaman di rumah sakit gitu. Mau keluar dari rumah sakit pun lama sekali gitu loh. Mesti ngecek dulu obatnya, tanya dokternya dulu, ya kan. Dan itu prosesnya lama sekali. Nah ini menjadi tantangan di rumah sakit. Ya, jadi di rumah sakit itu tantangannya satu karena banyak sekali sistem mereka yang tidak terkoneksi, ya, disjointed system, ya, sehingga mengakibatkan tadi pasien frustasi, kemudian tenaga kesehatan juga frustasi ya, atau staf rumah sakit karena prosesnya panjang dan lama gitu. Nah, impact-nya adalah tadi banyak sekali perawat atau staf dari rumah sakit yang harus kerja lembur ya karena banyak sekali proses manual atau administrasi yang mereka harus kerjakan, ya kan. Kemudian pasien juga harus nunggu gitu. Kok saya mau keluarnya lama banget gitu, padahal saya udah mau bayar gitu. Kemudian ketiga adalah risk dari data, akurasi dan security. Ya. Nah, data itu kadang-kadang rumah sakit kita nggak tahu kalau kita nggak ngecek obat kadang-kadang bisa salah tuh masukinnya. Nah, ya kan. Nah, kemudian ngecek diagnosa juga sama. Kita mesti teliti tuh cek satu-satu di bill-nya itu. Kadang-kadang mereka masukinnya sembarangan, kadang-kadang salah. Nah, itu banyak sekali manual-manual proses yang mengakibatkan tadi ya terlalu banyak administrasi ya yang tidak diotomasi. Nah, ini tantangannya. Nah, kemudian adalah dari sisi quality ya. Kita lihat sekarang quality di rumah sakit adalah kenapa enggak pasien dihandle oleh dokter sama perawat secara apa sih namanya? Lebih manusiawi ya, kalau saya bilang gitu. Kadang-kadang banyak sekali kita dengar berita-berita bahwa banyak sekali kok pasien ditelantarkan gitu. Karena itu kita punya sistem administrasi rumah sakit itu terlalu banyak sehingga mereka kewalahan kadang-kadang. Ya.
Kedua adalah talent retention and recruitment. Ya. Jadi di dunia pun WHO sudah memprediksi akan terjadi shortage dari tenaga kesehatan atau kekurangan tenaga kesehatan. Ya. Kita lihat sekarang aja dengan COVID ini, pemerintah merekrut relawan, jadi udah pakai relawan. Ya. Kita kekurangan tenaga dokter, perawat, dan lain-lain. Nah, apalagi soal administrasi gitu. Nah, jadi ini memang menjadi salah satu isu ya atau challenges dari kita punya rumah sakit ya. Kemudian urgency untuk accelerate digital transformasi ya. Jadi kita sekarang udah lihat banyak sekali teknologi yang bisa dipakai ya untuk mempercepat digital transformasi ya. Kalau di rumah sakit banyak kan masih pakai form yang mesti isi-isi data, manual proses. Nah, itu harusnya udah bisa digantikan dengan teknologi seperti RPA ini ya. Nah, ini yang menjadi challenge-nya rumah sakit ya. Nah, kita harapin rumah sakit ke depannya kalau apabila menggunakan otomasi ya. Satu, dokter dan perawat bisa fokus ke pasien ya. Sehingga administrasi yang sifatnya repetitif berulang-ulang itu bisa dikasih ke robot aja gitu. Jadi waktunya perawat yang harusnya merawat pasien, jadi nggak usah terlalu banyak waktu untuk diadministrasi gitu. Ya kan? Nah, dengan dari otomasi dengan robotnya RPA ya, dengan AI dan machine learning, ke depan kita harapin rumah sakit kita itu pelannya bisa dipercepat. Ya. Itu yang kita harapkan. Ya. Benefitnya banyak dengan automation itu, ya. Satu, tadi prosesnya kita bisa percepat dan akurasi kita bisa tingkatkan menjadi 100%. Jadi nggak salah-salah lagi gitu. Kalau manusia kecapean, mereka udah nggak fokus, kadang-kadang inputnya bisa salah gitu. Nah, ini repotnya kalau input salah, dia mesti revisi lagi gitu. Sehingga membutuhkan waktu lebih banyak, ya kan? Kemudian improve physician and staff experience ya. Jadi sebenarnya kepala-kepala rumah sakit itu udah aware bahwa tenaga kesehatan itu memang harus fokus di pasien ya. Jangan sampai terlalu banyak administrasi, pasien kelamaan nunggu. Nah, itu yang menjadi problem rumah sakit. Ketiga adalah tadi build a nimble digital transformation organization ya. Ya, dengan menggunakan otomasi diharapkan digital transformasi itu lebih cepat gitu. Ya, yang dulu banyak pakai kertas manual ya kan bisa dilakukan otomasi sehingga tidak membutuhkan lagi tadi. Nah, satu kita bisa apa sih namanya menjadi green ya tanpa menggunakan kertas ya. Kalau otomasinya jalan otomatis mengurangi kertas kan udah pasti apa sih namanya ke arah green environment ya. Nah, ini customer stories. Saya akan kasih lihat bahwa dengan UiPath RPA kita banyak sekali di apa sih namanya pelayanan kesehatan di dunia ya. Kita ada lihat merek-merek terbesar kayak Merck, ya, Roche, ini United Health ya. Ini adalah customer yang UiPath yang udah pakai RPA-nya UiPath. Ya. Di Indonesia tadi saya sebutin sudah ada rumah sakit yang juga udah pakai, klinik bahkan udah ada. Kemudian kita bisa bekerja sama dengan beberapa aplikasi yang memang berhubungan dengan rumah sakit ya. Yang seperti EMR, Electronic Health Record ya. Banyak sekali penyedianya ya. Kayak Epic, Meditech ya. Kita bisa berkolaborasi dengan mereka. Kemudian untuk dokumen manajemen, claim operation ya. Karena waktu di rumah sakit klaim itu kalau menggunakan asuransi atau BPJS mereka harus melakukan klaim ke BPJS atau ke asuransi yang bersangkutan. Nah, itu membutuhkan banyak proses juga. Nah, sekarang masih banyak proses manual ya, yang bisa diotomasi. Terakhir adalah kita bisa connect ke ERP atau BPM solution, kayak SAP, Salesforce, ya, Siebel, dan lain-lain. Nah, dengan automation kita harapkan bisa memberikan outcome yang lebih bagus ya. Dengan pasien, dengan dokter atau perawat, dengan staff, sampai ke manajemen rumah sakit, kita harapin dengan otomasi bisa menghandle mereka punya challenges ya. Sehingga mereka satu mempercepat proses di rumah sakit, kedua adalah meningkatkan waktu si buat dokter dan
perawat untuk menghandle pasien, fokus ke pasien, dan staff juga waktunya bisa lebih cepat untuk memproses administrasi. Ya. Hingga ujung-ujungnya adalah customer satisfaction. Ya. Ini use case, saya akan kasih satu video. Ya. Ini di masa pandemi ini, dengan RPA UiPath kita sudah membantu beberapa rumah sakit di Cina, di Eropa, maupun di Amerika ya, untuk melakukan lab testing. Ya. Dulu swab test, kalau sebelum menggunakan RPA, mereka itu butuh waktu sekitar 3 hari untuk dapatin hasil. Ya. Saya akan kasih lihat demo teman-teman gimana caranya UiPath RPA ini untuk membantu di lab testing. Ya. Nah, problemnya adalah tadi saya cerita bahwa biasanya kalau manual proses, mereka mengetes swab testnya si customer itu membutuhkan waktu 36 jam, ya, atau 3 hari itu baru ketahuan hasilnya. Nah, dengan harapan dengan adanya RPA ini, kita bisa membantu lab yang ada di rumah sakit itu prosesnya dipercepat, gitu. Nah, ini adalah studionya UiPath, ya. Jadi proses yang udah kita bangun workflow-nya, ya. Jadi pas kita jalanin, kita lihat robotnya RPA ini akan masuk ke aplikasinya si rumah sakit, login, ya. Kemudian dia akan cek ini adalah mikrobiologi aplikasi ya untuk ngecek COVID-19. Ya. Jadi kan setiap kali mereka harus masuk ke dalam aplikasi ini untuk ngecek datanya apakah sudah keluar apa belum. Nah, itu bisa dilakukan oleh robot. Jadi robot yang masuk ke aplikasi, dia ngecek hasilnya apakah sudah ada apa belum. Ya kan? Kalau sudah ada hasilnya, kemudian dia akan masuk ke aplikasi rumah sakit untuk untuk dicari pasiennya, data pasien tersebut. Nah ini aplikasi di rumah sakit, jadi dia bisa ngecek data pasien. Jadi hasil yang udah dapat, kemudian dicocokkan, masukkan ke dalam sistem aplikasi rumah sakit, dia akan memberikan notifikasi langsung. Oh, hasilnya udah keluar, positif atau negatif, hasilnya seperti apa. Ya. Nah, itu bisa dilakukan otomatis. Gitu. Nah, jadi hasilnya adalah dari 36 jam bisa turun jadi tinggal 12 jam. Ya. Dan dengan akurasi 100%. Ya. Jadi si perawat administrasinya berkurang 49% dari hasil lab ini. Nah, ini salah satu contoh penerapan RPA di rumah sakit. Ya. Nah, saya ada kasus selanjutnya. Nah, ini untuk registrasi kalau pasien baru masuk ke rumah sakit. Ya. Jadi dengan facial recognition. Ya. Jadi dengan kamera atau handphone ya, mereka bisa tinggal scan mukanya, ya, kemudian ngecek, oh apakah pasien ini sudah pernah terregister di rumah sakit atau belum. Ya. Kalau sudah, dia bisa minta robotnya untuk ngecek di data rumah sakit, si pasien ini sudah pernah datang kapan aja, riwayat penyakitnya seperti apa, ya kan? Itu bisa dicek dengan sistemnya RPA kita. Ya. Jadi robot yang bantu ngecek. Ya. Jadi benefitnya adalah tadi, ya. Jadi staff tidak usah terlalu banyak bersentuhan dengan si pasien, karena kita nggak tahu kan sekarang COVID di mana-mana. Dengan data capture kamera aja, ya, dengan mukanya si pasien, kita bisa tahu, oh identitasnya seperti apa. Jadi dia nggak usah kasih KTP, nggak usah kasih KK lagi gitu. Jadi udah bisa langsung registrasi, kemudian bisa masuk ke rumah sakit untuk misalnya dia mau cek ke dokter tertentu gitu. Jadi kita mereduce manual entry juga, ya, 80%. Kemudian kita tidak bersentuhan dengan pasien, sehingga proses registrasi di rumah sakit menjadi lebih cepat. Ya. Jadi di UiPath ini kita menggunakan attended robot, ya, kemudian ada human in the loop, facial recognition, sama ada telehealth tech, ini adalah aplikasi rumah sakit. Ya.
Kita coba lihat langsung ya gimana robotnya berjalan. Nah, ini aplikasi untuk face recognition ya. Dari unknown, nanti dia cek, oh ini si Wilson ini. Wilson Nelson mau ke rumah sakit. Nah dengan software face recognition ini akan connect ke UiPath Orchestrator untuk antrian. Ya. Dia cek antriannya. Oh, si William Nelson ini memang ada datanya. Kemudian kita next proses adalah minta robotnya ngecek untuk check-in ke aplikasi rumah sakit. Ya. Jadi robotnya akan login ke aplikasi rumah sakit. Ya. Kemudian untuk periksa rekodnya, ya, find patient record, dia akan ngecek. Nah, ada historinya ternyata udah pernah ke rumah sakit dan dia sudah datang. Kita masukin informasinya. Kemudian si robot akan bantu untuk konsolidasi riwayat pasien, sehingga pada saat dokter masukin datanya di komputernya dia bisa lihat, oh si pasien William Nelson ini punya penyakit apa aja sih, kapan diperiksa gitu. Nah, jadi ini bisa jauh mempercepat proses di rumah sakit. Ya. Nah, ini hasil pasien medical history ya. Jadi itu tadi robot yang konsolidasi datanya, kemudian dibikinin summary-nya, tinggal nanti si dokter tinggal lihat aja gitu. Nah, ini proses yang sudah diotomasi ya. Sangat cepat. Oke. Nah, yang terakhir saya ada satu use case lagi adalah intelligent automation untuk reducing billing code error in real time ya. Jadi dengan UiPath RPA ini kita bisa mereduce error. Yang tadi saya cerita bahwa pain point-nya adalah kadang-kadang perawat itu salah masukin data obat misalnya. Salah pasien, itu bisa kejadian. Ya. Kemudian diagnosanya salah, itu jadi bahaya banget. Ya. Jadi dengan teknologi RPA ini bisa membantu mereka untuk mereduce tadi kesalahan-kesalahan tadi. Ya. Supaya mereka tidak masukin kode billing yang salah misalnya. Ya. Nah, dengan demo ini saya akan kasih teman-teman lihat bahwa misalnya ada satu orang masuk ke rumah sakit, dia mau ngecek misalnya kecelakaan, kakinya patah misalnya. Ya. Nah, kakinya itu patah pada saat masukin ke aplikasi kan ada kodenya tuh. Kalau kaki patah itu problemnya apa? Kode billingnya apa gitu. Jadi harus dimasukin kode billingnya. Nah, dengan RPA ini dia bisa melakukan checking sama bisa melakukan input ya supaya tidak salah. Nah, benefitnya apa tadi? Average handling reduction-nya jauh lebih cepat, udah pasti. Error reduction-nya jauh turun ya karena menggunakan robot. Kemudian cash flow enhancement-nya juga naik ya. Karena kalau kita bisa mempercepat proses billing, artinya kita bisa langsung invoice ke customer ya supaya cepat dibayar. Oke. Nah, ini UiPath capabilities-nya yang digunakan adalah attended robot, ada form builder, ya, ada human in the loop sama NLP coding engine ya. Nah, kita lihat robotnya jalannya seperti apa. Nah, ini adalah kita punya studio, tadi saya cerita bahwa ini flow-nya sudah di-create ya, prosesnya. Kita jalan dulu, kita lihat. Nah, robotnya akan masuk ke aplikasi rumah sakit. Ya. Biasanya si adminnya akan login dulu. Biasanya perawat ya, kalau perawat harus login dulu. Dia pasti cari data pasiennya, namanya siapa. Nah, kebetulan di sini namanya Lester Tester ya. Nah, si Lester Tester ini kemudian dicek dulu apa aja yang diperiksa misalnya. Kemudian kita lihat dia masuknya tanggal berapa, ya kan? Dia cek. Kemudian ekstrak informasinya. Yang diperiksa dokter apa aja misalnya. Nah, ini kode IDC 10 misalnya. Dan dia punya diagnosanya adalah low back pain, ada sakit punggung misalnya. Nah, low back pain ini kodenya ICD 10 misalnya. Ya, ICD 10 ini mesti diinput ke billingnya gitu. Nah, ini bisa dikasih lihat
robot akan ngecekin, bantu ngecek apakah inputannya sudah benar apa enggak. Di compile, nanti ada form muncul di sini, UiPath Builder Form. Nah, kode listnya dia ketahuan tuh. Ya kan, ada low back pen 76 atau low back pen right atau left, nah ketahuan. Kalau benar baru di-submit. Nah, ini salah satu contoh juga use case tadi di rumah sakit. Ya. Terakhir dari pelayanan kesehatan itu pasti kita tahu bahwa dengan otomasi itu bisa membantu rumah sakit untuk mempercepat mereka punya bisnis proses. Ya. Di rumah sakit banyak sekali memang tadi di awal saya cerita menggunakan aplikasi atau data yang berbeda-beda. Ya. Mereka punya beberapa aplikasi yang tidak terkonek, yang itu menjadi problem di rumah sakit. Kemudian connectivity untuk electronic medical record seperti apa, kita mesti lihat juga. Kemudian dari dokumen yang mereka punya, sekarang dokumen mereka bentuknya kertas kebanyakan, ya, belum didigitalkan. Kemudian kita harapin dengan AI dan machine learning bisa membantu mereka untuk mempercepat bisnis proses. Ya. Jadi itu dari saya. Nah, terakhir adalah proses heat map. Jadi di UiPath ini kita banyak sekali industri expert, ya. Kita sudah memetakan bisnis proses apa aja yang bisa diotomasi di rumah sakit, ya. Dari dokumen, pasien akses, kemudian dari sisi farmasi, mereka punya apotek, kemudian consultation atau dokternya, kemudian nurse atau staffing, ya. Jadi yang warna biru itu adalah kolom-kolom atau proses yang bisa diotomasi, ya, yang punya high impact. Ya. Kalau yang agak abu-abu, agak hitam, ya, itu adalah medium impact. Kalau yang abu-abu muda itu adalah low impact. Ya. Jadi kita udah petain kalau di rumah sakit di divisi mana aja sih yang bisa diotomasi, kita sudah ada datanya, ya, atau heat map-nya. Nah, next-nya seperti apa? Next-nya teman-teman kalau memang butuh informasi mengenai RPA UiPath, kita ada industry expert, kita juga ada local team di sini di Indonesia yang bisa mensupport Bapak Ibu sekalian. Kita juga punya partner yang bisa membantu Bapak Ibu, ya, untuk implementasi atau nanti untuk konsultasi, ya. Nah, habis ini kita langsung ke demo, tapi sebelum ke demo, apakah ada pertanyaan sebelum saya ke demo? Ada pertanyaan Pak dari tadi Bapak Vian. Selain API, apakah mendukung web service atau WSDL? Web service bisa banget, Pak. Oke, jadi kita juga support untuk web service ya Pak? Ya. Lalu dari Bapak Andreas, terkait licensing, dijual sebagai service atau on-prem, licensing seperti apa? Price list standar, apakah bisa di-share? Oke, untuk pricing licensing kita simple Pak. Kalau untuk mau start automation, kita biasanya ada RPA developer. RPA developer itu studionya UiPath, ya. Itu ada license-nya, itu harus beli license-nya per tahun Pak. Harganya nanti bisa dicek dengan teman-teman di MII, harganya berapa. Kemudian selain studio, kita ada robot. Robot juga ada dua macam, attended dan unattended. Bedanya apa? Kalau attended adalah robot yang diinstal di komputer, di start oleh manusia. Jadi manual startnya. Jadi harus ada yang start untuk robotnya. Tapi untuk unattended itu robotnya bisa di scheduling. Nah, jadi kita ada dua macam robot. Kemudian kita ada kalau mau di scheduling, robotnya itu harus connect ke orchestrator supaya bisa di schedule dan bisa monitor gitu. Untuk best price nanti bisa kontak offline aja ya Pak ya ke teman-teman MII. Oke Pak, lanjut dari Pak Andreas lagi Pak. Tadi terkait face recognition, tidak termasuk bagian dari UiPath kah? Oh ya, itu aplikasi form facial recognition bukan bagian dari UiPath Pak. Itu aplikasi tersendiri. Kita sudah bekerja dengan beberapa aplikasi recognition Pak. Nanti kita bisa kasih rekomendasi kalau nanti Bapak mau. Oke. Lalu lanjut dari pertanyaan dari Bapak Arief terkait licensing juga nih Pak. Pembeliannya minim berapa license atau berapa user dan apa ada best price-nya Pak?
Untuk licensing minimum adalah 1 RPA developer dan 1 attended robot, Pak. Jadi RPA developer untuk develop bisnis workflow-nya, ya. Kemudian nanti di running di robot. Jadi pembelian minimum itu, Pak, 1 RPA developer, 1 attended name user untuk robotnya. Best price nanti bisa cek ke MI ya, balik lagi nanti. Oke, lalu selanjutnya pertanyaan dari Bapak atau Ibu Ayah ya. Apakah iPad ini dapat terkoneksi ke semua SIRS? Bagaimana dengan servernya? Terpisah dengan SIRS atau tidak? Boleh tahu SIRS itu apa ya? Bapak atau Ibu Ayah ya? Bisa dijelaskan lebih detail, Pak, atau Ibu? Sistem informasi rumah sakit, Pak. Oh, oke. Bisa banget, Bu. Sistem aplikasi informasi di rumah sakit itu biasanya aplikasinya either web based atau aplikasi client server, Bu. Selama itu running di Windows, itu kita bisa konekkan, Bu, dengan API-nya UiPath. Bagaimana dengan servernya, Pak? Terpisah dengan SIRS atau tidak? Oke, server ini maksudnya adalah mungkin orchestrator-nya kita ya. Kalau untuk orchestrator kita saranin di server yang terpisah, Pak atau Bu. Jangan disamain, jangan digabung dengan servernya SIRS. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Bapak atau Ibu ya. Lalu ada satu pertanyaan lagi dari Pak Andri. Proses di bagian IT ada beberapa yang menggunakan automation tools seperti automation testing, auto deployment, dan lain-lain. Untuk best practice-nya apakah ini saling menggantikan atau terintegrasi atau seperti apa? Terima kasih. Oke, Pak Andri ya. Di bagian IT menggunakan automation tools ya. Oke, automation tools itu memang ada beberapa brand dan beberapa tipe, Pak. Tergantung yang di automate itu sistemnya apa aja ya. Kalau jawab bisa menggantikan, ada yang bisa, ada yang enggak, Pak. Tergantung. Kita mesti tahu mungkin yang Bapak maksud itu untuk automation di mana dulu, di bagian apa dulu. Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut kali, Pak, kalau nanti butuh lebih detail ya. Oke, lalu selanjutnya pertanyaan dari Pak Andreas, solusinya on-prem saja berarti ya? Oke, solusinya dari UiPath kita ada 2 macam, bisa on-prem maupun yang di cloud juga bisa. Jadi kita ada cloud version juga. Oke, lalu pertanyaan dari Ibu Sarah, ada fitur untuk read barcode? Read barcode itu menggunakan OCR, Bu. Nah, OCR itu kita sudah integrasi dengan studionya UiPath untuk yang free ya. Kalau standar OCR sudah ada, Bu, untuk read barcode-nya. Nah, read barcode ini biasanya kan kalau UiPath ini kan diinstal di komputer. Kalau Ibu mau read barcode-nya berarti kan harus ada scanner barcode ya. Kalau Ibu atau sudah ada scanner barcode, ya bisa aja, Bu, nggak ada masalah. Bisa dikonekkan. Oke, lalu satu pertanyaan lagi dari Ibu Diah. Apakah bisa untuk membuat kesimpulan kondisi kesehatan seseorang, misal mengeneralisasi beberapa pasien yang tekanan darahnya sekian, diberikan kesimpulan sebagai hipertensi karena angkanya berbeda-beda? Oke, nah itu terus terang itu adalah lebih advance. Kalau untuk menjudge sesuatu penyakit, itu biasanya kita kolaborasi dengan AI atau machine learning model ya. Jadi kita memang ada kerjasama dengan beberapa AI prinsipal seperti Data Robot atau dengan Microsoft atau dengan Google yang mereka punya analitik atau AI machine learning untuk menjudge apakah pasien ini hipertensi apa enggak. Jadi mereka ada metodenya. Ya. Metode ini bukan dari UiPath. Jadi ini harus kita kolaborasi dengan AI atau machine learning model yang ada di third party. Ya. Semoga menjawab, Bu Dia. Oke, lalu ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Sarah.
Barcode-nya dalam bentuk image, Pak. Apakah ada fitur read-nya dari UiPath? Image ya. Image itu berarti mesti di OCR dulu sih. Selama sudah bisa di OCR, harusnya bisa di convert ya datanya di barcode tersebut. Oke, Ibu Sarah semoga menjawab pertanyaannya. Udah nggak ada pertanyaan lagi sih, Pak. Mungkin kita bisa lanjut ke demo dulu kali ya. Oke, untuk demo saya kasih ke Pak Alan. Silakan Pak Alan. Ya, oke. Share screen. Ya, layarnya udah bisa kelihatan kan? Ya. Sudah. Oke, ya. Jadi di sini saya akan mendemokan gimana sih cara kerja si UiPath, gimana mudahnya dengan pakai UiPath bikin satu robot. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di tampilan layar saya. Nah, itu adalah tampilan si UiPath Studio, di mana ini kita bikin flow-nya, flow-nya. Jadi robotnya mau ngapain aja. Nah, di demo kali ini saya akan mencoba untuk dia ada satu aplikasi desktop ya, sederhana banget. Jadi dia bisa input, cache dan sebagainya. Terus accept, nanti dia akan input dan seterusnya. Nanti dia akan transaksinya akan naik terus. Nah, kayak gitu. Nah, nanti di sini saya akan mencoba bikin gimana sih cara input ke aplikasi ini dengan si UiPath ini. Nah, caranya sih ada dua. Dia bisa kita record atau kita drag and drop. Nah, saya tunjukin aja. Nah, di sebelah sini kita bisa drag and drop kayak gini, jadi bisa bikin jadi flowchart. Nah, ini tampilannya. Nah, kalau di sebelah kiri sini ada namanya activities list-nya. Jadi kalau mau cari, mau ngeklik, kita tinggal drag and drop aja kayak gitu. Atau mau nge-type, ya tinggal cari aja, type. Nah, nanti di sini kita lihat, double klik. Nah, tinggal indicate aja di screen-nya. Oh, saya mau ngeklik di mana? Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat warna biru-biru ini. Nah, ini si UiPath-nya ini nunjukin, oh dia lagi berada di area mana. Nanti area tersebut dia akan diklik. Atau kalau kita klik di button, nah dia akan klik di situ. Terlihat juga ada screenshot-nya kayak gitu. Nah, atau enggak kalau ada type, kalau mau nge-type, sama juga tinggal indicate to on screen. Kayak di sini. Terus kita tinggal type aja masukinnya kayak gitu. Nah, ini cara untuk yang drag and drop. Ada juga cara yang lebih mudah lagi, adalah cara dengan menggunakan recording. Nah, kita ini pakai recording desktop namanya. Nah, nanti UiPath-nya akan muncul seperti ini. Jadi dia akan bisa nge-record apa saja sih yang kita bikin. Nah, contoh ini saya akan nge-start up. Jadi UiPath kita suruh untuk buka aplikasi ini. Nah, jadi kita klik aja di aplikasinya. Nah, itu udah. Nah, setelah itu kita bisa record. Oh, saya mau record, mau masukin di sini, contoh 100. Enter. Nah, si iPad ini sambil dia nge-record juga, dia nge-simpan, oh apa aja sih yang kita tulis, contoh kayak gini. Atau enggak kalau ada kayak login gitu, type password, nah itu bisa kayak gini. Jadi bisa muncul bintang-bintang. Jadi bisa fleksibel lah. Nah, ini kalau saya enter, nah seperti itu. Atau enggak di sini saya coba klik. Nah, di situ udah ke submit kan. Nah, udah ke submit dan transaksinya naik. Nah, si UiPath juga udah record klikan yang saya klik tadi. Nah, saya escape, terus saya save. Di sini udah jadi sih. Jadi dari sini udah jadi suatu aplikasi. Jadi kalau langsung mau coba juga bisa. Ini tinggal start out aja. Nah, ini saya start. Saya quit dulu. Nah, ini si robot nih yang ngerjain nih. Nah, dia udah buka. Dia input tadi berdasarkan yang isian ini. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dengan mudah. Jadi tinggal kita record aja. Record aja apa yang kita mau bikin.
Nah, di sini saya sekalian demo selain untuk itu, juga ada contoh gimana sih kalau UiPath dia ngebaca suatu Excel. Jadi datanya dari Excel, nanti akan diolah, akan di-input dari tadi ke aplikasi tersebut di sini. Nah, jadi dari tadi kan kita udah buat nih, oh dia ngebuka aplikasi. Nah, berarti kita gimana caranya supaya dia ngebaca dari Excel-nya, yang Excel yang ini, yang saya udah buat sebelumnya. Isiannya juga sama. Nah, itu tinggal masukin aja, tinggal cari aja read workbook, kan itu Excel ada workbook. Nah, jadi kita read range saja. Tinggal drag and drop. Nah, di sini kita bisa langsung tentuin, oh mau pakai file Excel yang mana sih? Nah, ini contohnya, langsung ada. Saya klik aja, nah nanti dia akan ngebuka aplikasi tersebut. Nah, dan juga kita harus masukin nama sheet-nya, harus sesuai. Ini kan namanya input tuh. Nah, kita harus ganti juga, oh ini namanya jadi input. Nah, ini maksudnya range-nya. Jadi ini dia akan ngebaca default-nya ya, seperti ini, A1 sampai A2. Nah, kalau kita hapus ini, dari tanda kutip aja dia akan ngebaca semuanya. Nah, di sini kita akan main sedikit variabel. Jadi kita akan tambah, dia akan nampung dulu data yang dibaca. Jadi saya tinggal tambahin aja, create new variable. Contoh data, variabel data Excel. Nah, dari data Excel ini, dia akan ngebuat suatu variabelnya. Jadi disimpan ke variabelnya. Nah, di situ kita akan olah. Ya, kita menggunakan sedikit coding di sini. Jadi kan itu kita akan nge-loop tuh. Kita akan mengisi satu persatu dari setiap row-nya ke aplikasi tersebut. Nah, tadi kita akan nge-loop. Jadi namanya ada for each row. Jadi dia akan ngebaca setiap row dari data yang udah kesimpan tadi. Nah, saya tarik di sini saja. Karena kita akan melakukan operasi looping-nya itu di dalam di sini. Jadi robotnya kita suruh, dia akan input cache 1000, row 1, 1000, 800, 200, terus klik accept. Nah, nanti dia akan nge-loop terus sampai habis. Seperti itu. Nah, di sini kita masukin aja tadi data yang udah masukin data Excel namanya. Nah, dari sini kita tinggal drag and drop aja ke sini. Ke sini. Sini. Nah, dan ini akan diklik buttonnya. Nah, di sini kita akan ambil row-nya, row pertama. Nah, karena dia akan ngebaca each row-nya, jadi kita menggunakan variabel namanya row. Jadi dia akan membaca data row-nya seperti ini. Jadi dia akan ngebaca row 1 ini dan seterusnya sampai di bawah. Nah, kita bisa menggunakan di sini kalau cache in tinggal masukin aja row di dalam kurung itu merupakan nama kolomnya. Contoh ini cache kan. Nah, saya copy paste aja nama kolomnya. Copy paste nama kolom. Nah, terus di sini karena dia ngebaca, dia harus menjadi string, jadi tulisan. Jadi kita harus convert dulu jadi string seperti itu. Itu diharuskan sih untuk supaya robotnya bisa tahu, oh ini bukan data mentah, tapi melakukan suatu string, suatu tulisan gitu. Nah, berikutnya kan dia akan input ke on as check. Nah, kita tinggal copy aja ini nama kolomnya, pakai secara yang kayak tadi. Begitu. Nah, sama juga to string seperti itu. Nah, dan berikut dia akan ngebaca yang ini as check. Gitu. Sama juga, jadi tinggal masukin aja nama tadi, nama kolomnya, terus to string. Nah, untuk saat ini jadi robotnya itu akan step by step baca data range-nya dari Excel, dia baca semua. Nah, setelah itu dia akan ngebuka aplikasi yang ini tadi, terus dia akan input sebanyak dengan row yang ada di Excel tersebut. Nah, saya langsung jalanin aja. Saya jalanin robotnya. Ini saya close dulu. Nah, dari sini
dia akan ngebuka aplikasi. Nah, dia akan langsung input tuh. Dia akan input tadi berdasarkan dengan data yang di Excel. Seperti itu. Nah, jadi ini kita udah buat dalam berapa menit, 5-10 menit udah jadi satu aplikasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi data Excel-nya itu dengan cepat bisa input. Sebenarnya bisa lebih cepat lagi. Soalnya tadi default-nya itu ada sedikit delay dari UiPath-nya supaya dia nggak salah baca sih. Tapi bisa lebih cepat dari tadi juga. Ya, demikian demo gimana sih cara singkat banget kita ngebuat suatu robot dari flow yang kita udah buat dengan UiPath. Jadi less coding, tinggal drag and drop, akan tinggal record aja sesuai apa yang kita bikin, udah bisa jadi satu aplikasi. Apa dari sini ada pertanyaan? Kalau enggak? Ya, ada pertanyaan dari Pak Fian. Oke. Ya. Penggunaannya apakah masih menggunakan coding programnya untuk kondisi tertentu? Untuk coba saya baca dulu. Ya, kalau untuk menggunakan if else ya dia ada coding enggak coding amat. Jadi tinggal cari aja statement if. Contoh kan dia mau if, tinggal tarik aja di sini. Nah, nanti di sini kita dia mau if-nya kondisinya seperti apa. Kita tentuin juga. Nanti kalau kita bisa bikin row case ini lebih besar dari berapa, maka akan melakukan apa gitu. Jadi tinggal drag and drop aja. Jadi sedikit coding lah untuk dari situ. Untuk condition-nya ada coding pakai VB.NET sih kalau ini. Pada saat record. Oke. Yang saya langsung aja yang pertanyaan selanjutnya pada saat record, langkah-langkah yang kita lakukan pada suatu Windows hanya berburu. Oke, saya tangkap. Nah, untuk saat itu sih dia UiPath nggak perlu ngelihat tata letak dari aplikasinya. Jadi walaupun aplikasinya kita pindahin kemana-mana, dia bakal ketemu. Kenapa? Karena UiPath di sini kalau saya lihat tunjukin lebih lanjut lagi, dia ada namanya selektor. Nah, selektornya ini dia ngebaca ID karena di setiap aplikasi dari Windows itu ada ID-nya. Contoh di sini cache in, ID-nya adalah cache in B. Nah, kayak gitu. Jadi UiPath-nya bakal mencari ID dari field-nya, ID dari button-nya, ID dari radio button. Jadi walaupun kita pindah kemana-mana, dia nggak akan mencari per pixel, nggak masalah. Dia akan mencari ID dari aplikasi dari field tersebut. Jadi nggak masalah dia berubah-berubah atau gimana, UiPath pasti bisa ketemu kayak gitu. Apakah udah menjawab Pak Antonius? Masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ada pertanyaan dari Pak Fian lagi. User selain basic IT apakah mudah menggunakannya? Nah, sebenarnya yang saya buat ini adalah studio, namanya Studio Pro. Jadi maksudnya studio yang orang udah mempunyai ya skills IT dikit lah. Jadi bisa tahu, bisa ada logic untuk membuat aplikasi berdasarkan ada if else dan sebagainya. Untuk mengatakan sintaks-sintaks di coding. Nah, tapi di UiPath juga dia ada namanya UiPath X yang bisa untuk business user. Jadi dia lebih mudah lagi. Jadi coding-coding kayak gini nggak ada, jadi tinggal konfigurasi klik aja. Jadi untuk membaca ini bisa lebih mudah, walaupun dia bukan orang IT atau ada background IT seperti itu. Oke, mungkin Pak Peter ada yang mau ditambahkan? Iya. Ya, jadi memang kita memang ada beberapa produk yang tadi saya sudah diceritain Pak Alan. Kita ada Studio Pro dan Studio X. Ya. Jadi teman-teman kalau di business user yang nggak punya IT background bisa pakai yang namanya Studio X untuk bikin robotnya. Ya. Itu aja sih tambahan dari saya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Pak Panino. Cara menghentikan tiba-tiba proses yang sedang berjalan bagaimana? Kalau untuk menghentikannya, kalau ada error nih Pak, ceritanya kan,
itu kita bisa bikin kayak tadi ada exception rule-nya. Jadi kita harus tentuin, oh ada error apa, aplikasinya mati, not responding, internetnya mati, mati lampu, kebakaran dan sebagainya, semuanya dipikirkan lah itu exception rule. Nah nanti kalau kita udah desain exception rule-nya di UiPath Studio-nya, nah itu robotnya bisa kita atur nih, oh kalau terjadi error gitu, untuk berhentikannya kayak gimana? Atau kita mau harus berhentiin, atau kita harus stop dulu kah, terus report ke orang, ke email ke user. Nah, seperti itu kita harus define dulu. Nah, dan untuk menghentikannya juga dia ada activitiesnya juga sih. Jadi harus bisa stop juga, stop job gitu. Jadi untuk kalau dia di si robot kita bisa atur, oh kalau if dia error terus nggak ada yang respon di email atau nggak ada orang yang nggak mau ambil alih dari pekerjaan si robot itu, kita harus stop. Nah, kita bisa langsung aja masukin stop job-nya di sini. Jadi if kayak gitu. Seperti itu sih. Atau enggak kalau mau cari cara lebih barbar, kalau saya langsung di sini itu bisa kelihatan ada start stop-nya. Ini salah. Jadi di sini ada pilihan stop nantinya. Nah, pas di book. Nah, jadi kita bisa stop secara kasar banget di sini. Mungkin Banyak kayak sih. gitu juga tray robotnya lah. Di tray robot bisa dikasih lihat juga. Kan bisa stop proses juga di tray-nya robot. Jadi Bapak Ibu, kita kalau di robot juga punya tray ya. Jadi robot itu bisa menghandle beberapa proses dalam 24 jam kan saya cerita. Nah di tray itu kalau prosesnya ada 10, kalau dengan attended robot bisa di start stop manually gitu. Nah, di sini ini Pak Alan bisa demokan. Ya, jadi di sini kayak ada namanya UiPath apa sih? Asistennya. Asisten. Jadi di sini kalau saya coba jalanin, nah di asisten ini bisa kita start stop juga di sini. Nah itu jadi yang di attended robot, betul. Ya ini attended robotnya. Nah mungkin saya update ke teman-teman juga bahwa dengan UiPath Assistant Robot ini kita juga ada picture in picture feature. Nah ini menarik karena ini tidak ada di kompetitornya kita. Nah picture ini adalah untuk proses yang kita akan running di background ya. Jadi kita masih bisa ngerjakan tugas kita yang lain misalnya sambil ada satu robot proses yang kita kerjain di satu Windows baru gitu. Nah mungkin kita nggak demoin hari ini, nggak ada ya. Belum ada ya? Masih eksperimental sih Pak. Oke, nggak apa-apa. Next time kita demoin yang picture in picture. Jadi tidak mengganggu pekerjaan Bapak Ibu. Ya. Kalau sekarang kan, kalau robotnya berjalan, dia menggunakan keyboard dan mouse-nya komputer itu ya. Jadi kita nggak bisa kerjain pekerjaan lain gitu. Nah dengan feature picture in picture ini kita bisa kerja. Jadi robotnya bisa jalan, kita bisa kerja gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Next. Ada dari Pak Irfan, mau nanya untuk data master, apakah harus ada database dulu atau langsung real time untuk robotnya bisa membaca datanya secara tepat? Kedua-duanya bisa sih Pak. Jadi ya. Kalau untuk real time banget, itu bisa aja sih robotnya kita suruh langsung nge-hit ke database terus tarik. Atau enggak kalau untuk bisa batching gitu, jadi kita sudah sediain data, mau di database kah, atau di Excel kah, atau dimanapun CSV gitu. Jadi kita udah sediain itu untuk 1 hari, nanti si robotnya akan consume data tersebut. Atau enggak secara real time dia bisa langsung nge-hit database itu juga bisa. Banyak lagi dari Pak. Misal sedang mengerjakan program dan tiba-tiba terjadi pemadaman listrik, lalu untuk proses backup-nya bagaimana? Kalau untuk seperti itu, biasanya seharusnya sih yang menjadi klien ada robotnya itu harus dikasih kayak ada UPS-nya sendiri. Jadi udah kayak preventif loh untuk mati lampu. Nah, jadi selama itu robotnya kan dia akan ngecek nih, oh internetnya mati nih.
oh aplikasinya nggak bisa di-connect-in nih. Nah, dari situ kita bisa define exception-nya. Kalau kayak gitu, dia akan nge-save dulu datanya, terus dia berhenti prosesnya, seperti itu. Oke, mungkin dari Pak Peter ada tambahan atau udah cukup? Nah, kalau untuk yang proses lagi di develop, rasanya teman-teman bisa save dulu ya, sama kayak Word lah. Kalau Word itu kalau mati lampu ya kalau belum di save ya otomatis hilang gitu kan. Auto save ya. Iya, jadi kita bisa bikin auto save lah kalau bisa. Jadi bisa bikin ada jangka waktu per semenit Per dari 5 menit atau 1 menit mau di dia backup. kan save dulu itu bisa. Oke, pertanyaan dari Pak Budi. Kalau dalam satu server ada lebih dari satu robot, bagaimana mekanisme? Nah, untuk tergantung Pak use case yang mau dikerjain sama si robotnya. Nah, kalau biasanya itu ada pekerjaannya ada secara foreground atau background. Nah, kalau foreground itu yang kayak tadi Pak. Jadi kita buka aplikasi, kita klik-klik itu, nah itu secara foreground, secara UI. Nah, itu biasanya dan seharusnya itu dipakai dalam satu robot itu satu server atau satu klien. Soalnya dia akan ngerjain proses yang menggunakan UI dan itu kalau kita interfere dia akan error. Jadi kalau kalau dia mau klik sini terus ada orang yang ngegeser dikit dia bakal error. Nggak sempat ngeketik di situ. Karena anggap aja satu PC itu satu keyboard dan ada satu mouse. Kayak gitu sih. Nah, kecuali kalau di satu PC itu dikerjain aplikasi prosesnya secara background, kayak dia nge-hit API, atau dia mau ngebaca Excel secara background, nah itu nggak masalah. Asalkan data yang dibaca atau apa yang dilakukan itu tidak saling bersinggungan. Seperti itu. Jadi bisa ada 2 robot atau lebih, asalkan datanya nggak bersinggungan, seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Pak Fian lagi. Untuk connect ke SAP, apakah sudah ada konektor di UiPath atau harus beli license? Nah, untuk SAP kita bisa pakai 2 sih. Dia bisa lewat UI, jadi ada sub GUI-nya, kita bisa pakai sub GUI-nya. Atau enggak, biasanya sih kita dapat kendala di ngebaca grid view di SAP karena yang bentuk table. Nah, bentuk table itu biasanya agak sulit tuh untuk si RPA ngebaca. Nah, biasanya itu ada namanya BAPI. BAPI dari SAP nanti UiPath-nya akan consume. Seperti itu. Jadi nggak usah beli license lagi sih. Kita udah punya activity udah yang bisa. connect. Ya, jadi nggak perlu beli license. Mungkin pertanyaan terakhir yang dari Pak Andri. Selain platform, PCR yang ada di UiPath apakah dapat digunakan untuk use case membaca scan dan diinput ke sistem? Seberapa akurat OCR-nya untuk membaca tulisan hasil scan dari printout, bukan tulisan tangan? Alan mau jawab? Man? Kalau untuk OCR sendiri UiPath bisa menggunakan ada beberapa engine sih yang bisa dipakai. Ada yang engine free seperti dia pakai Google Tesseract-nya atau Microsoft OCR-nya itu. Nah, itu free tuh. Dia bisa pakai itu dan ya kalau untuk pengerjaan OCR secara print out itu ya lumayan bagus lah. Jadi bisa 80-90% akurasi. Nah, tetapi ada juga yang engine OCR yang berbayar, tapi dia lebih powerful soalnya dia ada license sendiri. Ya, seperti itu sih. Ada namanya engine ABBYY atau enggak kalau mau pakai ada Google Cloud account, bisa pakai Google Vision-nya. Seperti itu. Itu lebih bagus sih untuk tingkat akurasinya. Nah, sekarang juga tadi saya ada singgung sedikit dokumen understanding dari UiPath. Ya. Jadi UiPath juga punya OCR, intelligence OCR, ya itu juga bisa dipakai. Untuk akurasi balik lagi tergantung dari hasil scan-nya ya, hasil print out sih. Sama tergantung dari berapa DPI dari hasil printernya juga. Oke, mungkin untuk sesi Q&A-nya kita akhiri sampai sini dulu. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan tambahan bisa
email ke Pak Peter atau ke Pak Alan, atau mungkin kita bisa buatkan sesi meeting terpisah dari sini untuk membahas lebih detail lagi. Oke, mungkin untuk next sesinya kita akan ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Pak Peter. Nanti dari Bapak Ibu jika bisa menjawab bisa chat namanya di kolom chat, lalu nanti akan kita panggil namanya untuk menjawab. Nah, sedikit disclaimer juga karena ini kita webinar series, jadi kita memberikan kesempatan untuk teman-teman yang belum beruntung sebelumnya. Jadi nanti kita juga akan cek nanti jika sebelumnya di webinar yang pertama sudah pernah menang, nah nanti itu udah nggak bisa menang lagi. Jadi mohon pengertiannya juga Bapak Ibu. Lalu sebelum mulai ada yang nanya Pak, bisa minta materinya? Ya, nanti materi yang standar kita bisa share. Oke, nanti kita juga akan emailkan untuk materinya. Oke, mungkin untuk pertanyaannya bisa dimulai Pak. Oke, jadi tadi udah jelasin ya. Jadi teman-teman silakan ngechat dulu namanya, nanti namanya yang kita panggil, silakan unmute dan beri jawabannya ya. Jadi ini ada hadiah dari teman-teman MI dan dari UiPath voucher ya, buat teman-teman yang bisa jawab. Jadi pertanyaan pertama, apa atau syarat? Nanti yang memberikan nama setelah pertanyaan selesai di... Ya, belum ya. Jadi Pak Romdi ini belum bisa jawab ya. Sabar ya Pak. Kita kasih pertanyaannya dulu. Harus bersabar. Jadi pertanyaan pertama adalah sebutkan 2 syarat proses-proses yang bisa diautomasi. Silakan. Sebutkan 2 syarat dari satu proses bisa diotomasi. Pak Agus Setiawan, silakan di-unmute Pak. Langsung beri jawabannya. Halo, Pak. Jawabannya pertama yang low accession rate, kemudian high volumes. Oke, betul Pak jawabannya Pak. Selamat Pak. Jadi memang syarat yang bisa diotomasi itu prosesnya satu, high volume Pak, pasti repetitif, berulang-ulang, manual, kemudian yang sudah low exception rate-nya ya. Oke, pertanyaan kedua adalah sebutkan kenapa UiPath ada di Leader Gartner. 2 aja alasan. Oke, Pak Wahyu PHCI. Silakan Pak Wahyu di-unmute, berikan jawabannya Pak. Iya Pak, mudah digunakan, bisa menghandle banyak proses, dan sudah memiliki end-to-end automation platform. Oke, selamat. Benar sekali Pak. Oke. Thank you Pak. Oke, Pak Wahyu ya. Oke, pertanyaan ketiga adalah proses yang bisa diotomasi itu kan banyak sekali ya. Jadi tools apa yang di UiPath yang digunakan untuk membuat robot? Silakan jawabannya. Tools dari UiPath yang untuk membuat robot. Silakan Pak Romdoni. Silakan di-unmute Pak. Studio Pak. Oke, betul sekali Pak. Oke, selamat Pak Romdoni. Oke, makasih Pak. Kepada 3 pemenang. Kita sudah dapat 3 pemenang hari ini untuk yang dapat voucher. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau ini berhubung waktu sudah selesai, jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa kontak ke teman-teman MII atau bisa email ke saya ke pieter.haryanto@uipath.com atau ke Pak Alan atau ke Bu Meice untuk detail informasi yang Bapak Ibu nanti bisa isi di feedback form juga ya supaya kita bisa kontak lebih lanjut. Sebelum Bapak Ibu leave, kita mohon untuk diisi dulu feedback formnya untuk sebagai feedback
ke depannya juga untuk webinar yang selanjutnya. Lalu juga nanti akan ada 20 souvenir untuk 20 orang yang beruntung yang sudah mengisi feedback form juga. Nanti akan kita pilih dan akan kita email juga. Oke, jika nggak ada pertanyaan atau lainnya, mungkin webinar hari ini kita akhiri sampai saat ini. Nanti juga kita akan ada sesi webinar selanjutnya pada tanggal 1 September. Jika Bapak Ibu ada yang ingin join juga bisa dipersilahkan untuk registrasi nanti. Topik untuk RPA di tanggal 1 September itu RPA untuk HR. Ya. Jadi kita akan diskusi mengenai bagaimana sih solusi RPA-nya UiPath untuk di HRD, Human Resource Department. Ya. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Saya kembali ke Bu Meja. Ya, oke. Jadi sesi webinar kali ini sampai sini saja. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih.